Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita kedatangan tamu perempuan. Biasanya ada cowok semua, bosen mungkin ya. Hari ini kita kedatangan yang perempuan dan cantik lagi. Nggak hanya cantik tapi juga smart. Nah, perkenalkan, ini Sis Yulis, bekerja di bisnis ekspedisi ya. Ya, Nah, bisa jelaskan nggak sih latar belakangnya? Seperti kita ketahui kalau bisnis ekspedisi itu mostly 99,9% itu cowok. yes, iya. Nah, apa yang membuat Sis Yulis ini masuk ke dunia ekspedisi yang dikuasai oleh lelaki? Oke. Jadi gini, pertimbangan saya Indonesia ini kan negara kepulauan. Aha. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke itu negara kepulauan di mana kebutuhan demand akan jasa logistik itu akan sangat tinggi. Jadi saya rasa ini future bisnis yang sangat menjanjikan. Iya, Yang betul. istilahnya nggak ada matinya lah dengan segala kondisi, even dengan kondisi sekarang pun dia akan terus berjalan. Iya. Karena itu sebuah kebutuhan bahwa terutama supply ke pulau-pulau kan kebanyakan dari Jawa. Betul. Nah, jadi saya rasa ini memang satu bisnis yang bagus di mana kita bisa kembangkan ke depannya untuk lebih Apalagi programnya Pak Jokowi ini ngembangin betul. transportasi antar pulau, dibagusin, Betul. semua dermaga yang nggak ada dibangun. Betul. Airport juga dibikin internasional Betul. ya. Jadi sebetulnya bukan cuma kebutuhan logistik dalam hal seperti consumer goods dan lain-lain sih, karena berbagai proyek juga banyak pembangunan ya sekarang ini, dan itu sangat butuh logistik. Dalam arti kata, kalau misalnya dikirim lewat udara kan nggak mungkin, karena itu kan jumlah yang besar dan berat, jadi pasti harus butuh lewat darat atau laut. Oke. Seperti itu. Nama ekspedisinya Sis Yulis ini apa kalau boleh tahu? Saya PT Kris Kargo Bahtera. Kris Kargo Bahtera. Ya. Melayani udara juga ya? Enggak, kita khusus EMKL, jadi ekspedisi muat kapal laut. Oh, Khusus EMKL laut. itu ekspedisi muat kapal laut. Betul. Jadi ada darat sama laut. Betul, kita jadi provide service-nya banyak macam. Kalau EMKL itu bisa dari door to door, door to port, port to door, Yeah. atau port to port. Jadi sesuai kebutuhan customer maunya bagaimana, kita pasti akan kasih first class Oh, service. jadi custom ya, terserah Yes. kliennya butuh apa. Juga ada yang kontrak ya, 1 bulan atau 6 bulan, pokoknya barang ini Biasanya terus. mostly itu kalau kontrak ini sih lebih ke pabrik, tender seperti itu. Oh gitu, oke. Terus fokusnya ini ke daerah Indonesia mana nih kalau ekspedisinya? Kalau Kris Kargo ini khusus Indonesia Timur mostly. Oh, tapi kalau barat juga bisa kan? Barat bisa, tapi kita base orang-orang kita tempatkan agent kita, maksudnya benar-benar kita punya sumber daya itu Di timur. Indonesia Timur. Harga berarti lebih spesialan yang timur ya nanti Betul, ya. Oke. betul sekali. Terus suka dukanya apa nih? Apalagi sebagai seorang Suka duka. wanita di dunia pria, bisnis pria. Suka dukanya apa? Saya lebih banyak sukanya jujur Oh, aja. gitu ya? Karena ini sebetulnya satu dunia yang baru buat saya. Karena sebelumnya saya kan kerja sendiri di rumah. Jadi saat saya masuk ini ya saya melihat ini suatu opportunity, saya melihat satu wawasan yang baru yang lebih luas, di mana banyak hal baru yang saya lihat yang saya sendiri juga amazed gitu loh. Karena sebelumnya saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus maksudnya kerja sendiri di rumah, saya nggak lihat itu dan saya nggak temukan itu. Oh. Jadi dari segi wawasan, cara kerja, sistem kerja, terus cara approach customer dan segala macam lah, itu saya benar-benar melihat sesuatu yang bagus. Jadi sukanya adalah pengembangan diri dan Yes, knowledge ya lebih ya. ya. Kalau dukanya masa enggak ada? Pasti Duka. ada dong. Kalau duka mungkin banyak ya, cuman kalau saya pribadi saya lebih suka melihat itu sebagai satu pembelajaran, bagaimana kita menilai itu sebagai sesuatu yang positif gitu. Wow, luar Ya, biasa. jadi jangan terlalu fokus di dukanya. Oke, gitu. jadi itu untuk memotivasi, mengembangkan diri malah dukanya itu ya. Ya, karena saya percaya sih bahwa maksudnya your reaction to situation has the power to change the situation itself. Jadi misalnya kalau misalnya kita melihat ini sesuatu yang jalan buntu atau duka atau gimana, kalau kita punya satu energi positif untuk menerima itu sebagai sesuatu yang baik, itu pasti end up-nya bagus. Wow, luar Seperti itu. biasa. Gitu. Ini udah berapa tahun nih
Kalau Kris Kargo sendiri kita dari 2009. 2009. Cuman awalnya kita lebih fokus ke kapal kargo. Jadi benar-benar kapal kargo yang lost cargo ya. Jadi nggak menggunakan kontainer. Lalu berjalannya waktu kita lihat bahwa kebutuhan untuk menggunakan kontainer itu cukup tinggi karena kan kalau pakai kontainer otomatis barang lebih aman. Terus habis itu penataan juga lebih rapi seperti itu. Jadi akhirnya 2014 kita masuk divisi kontainer. Yang sekarang saya handle ini yang kontainer. Seperti lost cargo itu maksudnya Kak batu bara dan teman-temannya gitu. Iya, jadi biasanya satu kapal disewa untuk semen misalnya seperti itu. Jadi sewanya bisa free charter atau time charter. Jadi mau disewa 1 bulan atau sewanya rute ini kayak gitu. Jadi beda-beda sih. Hanya nyewakan kapal aja nyewakan ibaratnya. kapalnya. Gitu. Nah kalau untuk usaha ekspedisi nih teman-teman mungkin ada yang baru mau mulai, lebih baik menyewa armada atau lebih baik punya sendiri? Nah itu tricky. Itu agak tricky karena gini, tergantung target apa yang mau kita achieve, sebesar apa yang mau kita capai. Karena jika kita mau mencapai kepuasan customer dan kita mau provide first class service, ya supaya harga bisa masuk dan lain-lain itu anggap kita investasi kalau kita bilang kita punya armada sendiri. Jadi ya itu investment kita untuk kita bisa provide service yang terbaik buat customer. Andai kata kita mau menyewa pun tidak masalah. Jadi tergantung volume juga. Misalnya dengan armada kita segini tapi ternyata permintaannya lebih banyak dan kita harus menyewa, ya it's okay gitu loh, nggak masalah gitu. Jadi itu sebetulnya nggak masalah, nggak terlalu mengambil satu poin penting. Andai kata kita harus menyewa pun juga nggak apa-apa. Gitu. Terus kalau untuk yang baru mau mulai lebih baik menyewa lah ya karena mungkin mereka. Kalau untuk sekarang mereka mau mempelajari, maksudnya menjejaki ya, baru babat alas lah istilahnya, lebih baik nyewa dulu supaya mereka tahu selahnya gimana. Nanti kalau sudah dapat selahnya ya bisa baru beli armada invest. sesuai dengan kebutuhan Betul. terus berkembang pelan-pelan ya. Oke. Karena kalau dari pertama sudah langsung invest besar-besaran, belum tentu marketnya punya dia ya. Seperti itu. Kan bergerak di bidang di Indonesia bagian timur ya ekspedisinya ini lebih fokus di sana. Kenapa nih alasannya di sana? Indonesia Timur ya. Kenapa? Yang pertama saya lihat Indonesia Timur ini sangat berkembang dari segi populasi maupun pembangunan infrastruktur, apalagi dengan program Pak Jokowi sekarang mengembangkan daerah timur. Jadi memang pembangunan daerah timur ini terjadi besar-besaran. Jadi kita memang lebih fokus di timur, itu yang pertama. Dan juga yang kedua, daerah timur itu kan memang supply distribusinya itu dari Jawa, gitu. Jadi saya rasa memang itu paling bagus lah, karena kalau barat kan kebanyakan dari Jakarta seperti itu. Jadi kita lebih memilih bahwa Indonesia Timur ini satu prospek yang sangat luar biasa, sangat luar biasa gitu. Sebaran marketnya itu sangat luas. Seperti itu. Masih banyak yang belum tersentuh juga. Betul. Jadi ya, dan juga tidak banyak orang bisa masuk ke daerah timur juga kan. Jadi istilahnya kompetitornya lebih sedikit. Kompetitor lebih sedikit, betul. Cuman kebetulan salah satu owner kita juga orang asli NTT. Jadi itu satu value point buat kita sendiri juga, karena dari segi marketnya, customer dan lain-lain itu kita lebih gampang reach mereka. Gitu. Itu Indonesia Timur. Kita banyak sih rute yang kita layani Indonesia Timur. Jadi kalau kita mostly kan fokus di NTT. Jadi NTT itu ada Rio Ruteng, Labuan Bajo, Inde, Bejawa, Maumere, Larantuka, Kupang, Atambua, itu semua kita bisa cover. Terus Ambon, kalau Sulawesi kita juga ada handle Luwuk, Palu, Gorontalo, Toli-Toli, Kendari, Bitung, Makassar, banyak sih. Itu NTB kita juga handle juga seperti Waingapu, Badas, Bima, Alor, itu semua kita bisa. Even sampai Papua pun kita juga bisa. Mantap. Ya, jadi ya memang fokus kita ke timur sih. Seperti itu. Gitu. Nah sekarang kan situasinya sedang krisis Corona ini. Betul. Ya Sis ya. Betul. Apa dampaknya bagi ekspedisi khususnya di bidang yang perusahaan Yulis? Jadi kalau untuk masa Covid ini kita nggak bisa ngomong karena bagi saya melihat bahwa ini yang terdampak ini banyak lini bisnis. Jadi nggak cuman kalau dibilang saya nggak terdampak itu bullshit ya, karena semua pasti terdampak. Jadi otomatis kalau khususnya logistik ya atau ekspedisi itu
selama permintaan pasar menurun, otomatis muatan kita menurun. Itu hukumnya sudah seperti itu. Jadi ya memang waktu pertama-tama COVID itu sangat terasa perbedaannya, bahwa muatan kayak pabrik dan lain-lain itu semua menurun, terutama yang proyek-proyek ya, itu otomatis stop. Terutama sejak Menteri Keuangan kita bilang semua proyek di stop, itu kelihatan banget kalau semua muatan proyek kita juga stop gitu. Jadi ya kalau dibilang menurun pasti menurun seperti itu. Gitu. Terus langkah-langkah apa yang Sis Yulis ambil untuk mempertahankan omset gitu atau growth mungkin? Jadi pada waktu pertama kita kondisi COVID ini pasti semua kaget ya gitu. Jadi langkah pertama otomatis ya kita pasti mereview ulang internal kita, apa yang bisa kita lakukan. Jadi seperti mungkin efisiensi, cut cost dan lain-lain ya. Setelah itu kita lakukan, itu kan kondisi bertahan nih kita. Setelah ini begitu masuk bulan depannya kita lihat kita nggak bisa kondisi bertahan terus seperti ini. Jadi akhirnya ya kita pikirkan strategi bagaimana supaya kita ini nggak cuma bertahan, tapi kita sudah mempersiapkan langkah selanjutnya saat COVID ini mau berakhir, kita sudah bisa langsung melangkah. Jadi ada beberapa strategi yang kita siapkan tentang cara kerja staff dan tim kita, bagaimana akhirnya nantinya itu kita percaya bahwa kedepannya ini pasti saat COVID ini mulai berakhir, kita sudah bisa rolling jauh seperti itu. Jadi efisiensi sama pivoting itu ya? Iya, Oke. Terus ada promo khusus nggak nih bagi para penonton saya yang tertarik untuk biasanya kan ngirim-ngirim barang dengan ekspedisi yang lain, mungkin mau mencoba ekspedisinya Sis Yulis, apa nih promonya yang bisa diberikan ke mereka? Kalau untuk sekarang sih otomatis saya langsung berikan pick up. Biasanya kalau pengiriman saya kan ada full container dan LCL atau curah yang nggak sampai 1 kontainer. Lah kalau yang nggak sampai 1 kontainer pun biasanya mereka ini kirim ke depo. Tapi kali ini saya kasih free pick up, kita yang jemput barang mereka. Jadi kita benar-benar berusaha kasih first class service lah. Jadi mereka tinggal telepon, aku mau kirim ini, butuh tanggal segini, bisa diambil, bisa kita yang akan pick up. Yang pokoknya asal tahu barangnya nyampe di sana. Seperti itu. Itu yang pertama. Mungkin kedua saya bisa ngomong, kita kasih ini cashback promo, jadi istilahnya langsung potongan tunai seperti itu. Jadi dengan kondisi COVID ini kan kita tahu ekonomi kita kan pasti semua terpukul ya. Jadi kita berusaha gimana memulihkan ekonomi, membantu program pemerintah juga, bagaimana akhirnya ekonomi bisa berjalan. Akhirnya kita ini ya kita kasih potongan. Tapi harus tunai berarti harus itu tunai, ya betul, di awal. Betul. Tapi potongannya cukup besar sih. Gitu. Jadi istilahnya ya kita sama-sama bagaimana memulihkan ekonomi ini seperti sama-sama itu. Jalan lah ya. Nomor yang bisa dihubungi mungkin atau ada websitenya ya? Ada, kita ada website itu di www.kriscargo.co.id. Oke, nanti keluar di sini guys. Yes. Sama nomor telepon nomor teleponnya ya, nomor teleponnya 0822 1999 7797. Catat guys. Iya. Nah, kan Sis ini juga single mother 2 anak ya. Terus juga punya usaha ekspedisi. Gimana cara ngatur waktunya mendidik anak dengan membangun bisnis, dimana biasanya kan ini dikerjakan oleh 2 orang. Gimana ngatur supaya mungkin ada womanpreneur lain bisa terinspirasi dari caranya Sis Yulis? Kalau saya lebih ke gini, skala prioritas, lebih ke skala prioritas. Jadi tempat saya bekerja ini menuntut saya siap menerima telepon, melayani customer ini 24/7. Jadi saya tetap prioritas pertama harus keluarga gitu. Jadi bukan saya sebagai seorang ibu dengan 2 orang anak, ya saya harus tetap top priority mereka, top priority saya itu mereka gitu. Bagaimana kebutuhan mereka tercukupi, bukan cuma dari materi ya, tapi secara kasih sayang. Jadi sebanyak mungkin waktu yang saya bisa berikan saya kasih ke mereka, tapi tetap tidak luput setiap customer yang butuh bantuan saya dan lain-lain saya akan tetap layani. Jadi tetap kita harus atur dari skala prioritas seperti itu. Gitu. Untuk mungkin ya seperti itu sih untuk semua womanpreneur gitu. Berat nggak Sis? Kalau dijalani dengan enjoy dan sukacita nggak ada yang berat. Asik. Ya, jadi intinya itu bagaimana kita melihat, memandang sesuatu itu dengan positif seperti itu. Nanti pasti resultnya juga sangat memuaskan. Mantap. Ya. Mungkin ada pesan terakhir sebelum kita tutup? Pesan terakhir itu kalau bagi saya stay positif sih, stay positif. Jadi dalam keadaan apapun, usaha bisnis apapun,
dengan kondisi seperti ini kita stay positif dan harus be kreatif. Jadi nggak cuman kita termenung dengan kondisi seperti ini terus kita hanya termenung dan pasrah, nggak bisa. Kita harus stay positif, be kreatif. Nanti kita pasti menemukan jalan. Jalan itu pasti ada. Seperti itu. Oke, luar biasa. Yes. Oh iya teman-teman, saya dan Sis Yulis ini anggota GCIS Java. Jadi di subscribe juga GCIS Java. Jadi itu komunitas pengusaha muda yang kita bisa saling belajar seperti ini. Kita juga sering mendatangkan tamu-tamu. Hari ini Deddy Corbuzier loh, kita harus nonton. Yes, nanti jam 6:30. Ya, ada Mary Riana, Tung Desem, Sandiaga Uno. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan GCIS Java, guys. Oke, terima kasih banyak waktunya dan pengetahuannya, Sis Yulis. Ya, thank you waktunya dan kesempatannya. Terima kasih kawan-kawan udah nonton dari awal sampai akhir. Sukses kaya raya.